Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel Ngulik Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menggantikan Mas Adi yang sedang libur, dan semoga saja cerita ini dapat menghibur kalian semua. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Di Provinsi Riau, tepatnya di Perawang Tualang, Kabupaten Siak, tinggal seorang pria bernama Basri Tanjung. Dia sering kawin cerai sampai 6 kali dan profesinya adalah dukun. Konon katanya dia dukun yang mumpuni, punya ilmu menerawang dan ilmu kebal. Warga sekitar kerap datang padanya untuk berobat dan meminta tolong menemukan barang-barang yang hilang. Sedangkan istrinya sehari-hari bekerja sebagai penjual sate. Mereka memiliki 3 anak, 2 anak sudah mandiri, sedangkan si bungsu bernama Muhammad Delvi alias Buyung yang masih lontang-lantung tak punya pekerjaan tetap. Delvi drop out SMP, tubuhnya pendek, wajahnya murung, warga mengenalnya sebagai pemuda pendiam, tertutup dan jarang bergaul. Meski demikian dia ramah pada anak-anak. Delvi kagum pada sang ayah yaitu Basri Tanjung yang berprofesi sebagai dukun. Pria itu disegani warga sekitar, uang datang dengan mudah karena orang-orang banyak yang memakai jasanya. Si anak bungsu Delvi ingin seperti ayahnya yaitu menjadi dukun yang sakti. Keinginannya itu disambut baik oleh sang ayah. Pria itu rutin melibatkan Delvi dalam ritual dan memandikannya dengan kembang 7 rupa dan air yang berasal dari 7 mata air. Basri bilang Delvi bisa jadi dukun dan memiliki ilmu kebal seperti dirinya, namun ada syarat, dan syaratnya itu tidak mudah. Delvi harus mendapatkan 7 alat vital laki-laki, dan alat vital itu harus sehat dan tidak impoten. Ambisi menjadi dukun merasuk di diri Delvi. Delvi sudah terbayang-bayang di depan matanya jika dirinya nanti jadi dukun seperti sang ayah, maka dia akan dihormati, disegani dan uang akan mengalir dengan mudah jika dia buka praktek perdukunan. Sebagai pemuda drop out SMP, Delvi tidak bisa berharap banyak mendapatkan pekerjaan layak. Pada tahun 2010, ibu Delvi meninggal. Ayahnya Basri kemudian memutuskan kembali ke kampung halamannya di Bengkalis. Sementara itu Delvi memilih ikut kakak pertamanya yang tinggal di Rokan Hilir Riau. Di sana Delvi membantu sang kakak berjualan sate keliling. Namun keinginannya jadi dukun tak pernah padam dan malah semakin menggebu-gebu. Meski syarat yang ditetapkan sang ayah berat, Delvi tak mundur. Dia mulai mencari mangsa di kawasan Rokan Hilir. Kebetulan saat berjualan sate keliling, dia sering mangkal di dekat rumah Febrian Della. Febrian Della adalah seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun. Delvi kenal baik dengan orang tua Febrian dan sering bermain-main dengan bocah itu. Suatu hari pada tanggal 10 Januari tahun 2013, Delvi diam-diam mengajak Febrian ke tempat sepi. Di sana dia menghabisi sang bocah dan membunuhnya, dan dipotonglah alat vital si Febrian ini. 1 alat vital sudah didapatkannya. Kini Delvi perlu 6 alat vital lagi. Sekitar 3 bulan kemudian, pada April tahun 2013, Delvi pindah dan tinggal di rumah Junaidi, yaitu kakak keduanya, di Perum BTN, Desa Pinang, Sebatang Timur, Tualang, Kabupaten Siak. Di sana dia bekerja sebagai pengantar air minum isi ulang. Tapi kinerjanya buruk, sebab dirinya lebih banyak melamun dan duduk di bawah pohon. Kerjaannya terbengkalai. Apakah dia malas atau stres? Tak seorang pun yang tahu. Setiap bosnya ingin bertanya ada apa dengan dirinya, buru-buru Delvi menghindari bosnya tersebut. Bosnya sempat mengira Delvi stres karena memikirkan ayahnya yang sakit di Bengkalis. Hanya sekitar 2 hingga 3 bulan pemuda itu bertahan bekerja. Dia pun pamit kepada sang bos untuk pergi ke Bengkalis untuk melihat ayahnya yang sakit keras. Dia juga sempat meminjam uang kepada sang bos untuk biaya berobat ayahnya di Bengkalis.
Di Bengkalis, Delvi tinggal cukup lama karena selain menemani ayahnya di sana, dia juga menikah dengan Dita Desmalasari. Dita Desmalasari adalah pacar Delvi sejak SMP. Pernikahan itu sebenarnya ditentang oleh ayah Dita karena keduanya dianggap masih terlalu muda. Lagi pula sebagai anak sulung, Dita yang bekerja di sebuah usaha laundry jadi tumpuan keluarga. Tapi Delvi terus mendesak Dita hingga akhirnya Dita setuju dan keduanya akhirnya nikah siri. Delvi senang dengan adanya Dita. Tugasnya mengumpulkan alat vital demi jadi dukun akan semakin mudah. Kepada Dita dia berbohong. Dia tak mengatakan dirinya ingin menjadi dukun. Namun sebaliknya dia bilang butuh 7 alat vital laki-laki sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit impotennya. Dita yang kerap diancam dan mengalami KDRT menuruti saja keinginan gila si Delvi. Pada tahun 2013, mereka mendapatkan mangsa empuk seorang pria berusia 40 tahun yang mengalami disabilitas mental yang bernama Acin. Dengan mudah Acin dihabisi oleh Delvi dan Dita di tempat yang sepi. Delvi memotong alat vital Acin dan menyimpannya. Aksi keji Delvi belum selesai sampai di sini. Bersama istrinya, pada tanggal 2 Agustus tahun 2013, dia mengajak Muhammad Hamdi Al-Hisan, seorang bocah berusia 9 tahun untuk berenang dan memancing di sungai. Delvi kemudian menghabisi bocah itu dengan bantuan Dita, lalu memotong kembali alat vitalnya. Kini total sudah 3 alat vital terkumpul. Setelah itu Delvi memutuskan pindah kembali ke Siak. Dia memboyong istri dan ayahnya yang sakit. Mereka tinggal di rumah Junaidi, kakak kedua Delvi di perumahan BTN Desa Pinang Sebatang Timur, Tualang, Kabupaten Siak. Delvi kembali bekerja di depot air minum isi ulang. Namun kinerjanya tetap saja buruk, sehingga dia dipecat. Delvi dan Dita kembali berburu mangsa pada Rabu tanggal 14 Agustus tahun 2013 sekitar pukul 5:30 pagi. Motornya menjemput Randy Hidayat, bocah yang berusia 9 tahun di Pasar Bunut untuk diajak bermain ke rumahnya. Delvi kenal dengan Randy sebab rumahnya dekat dengan sekolah Randy di SD Negeri 08. Setiba di rumah kepada istrinya Dita, Delvi mengatakan Randy adalah anak temannya. Mereka bertiga kemudian naik motor. Alasannya Delvi mengajak Randy untuk jalan-jalan. Di sebuah kedai mereka mampir dan Delvi membeli pisau cutter. Dan kemudian mendadak Delvi bilang ingin melihat makam ibunya. Mereka pun menuju makam yang jarang dilewati orang dan dipenuhi semak ilalang. Setiba di sana Delvi meminta Dita dan Randy menemaninya buang air kecil di balik ilalang. Dan di sanalah Delvi segera memerintahkan Dita membuka celana Randy. Tapi Dita menolak hingga akhirnya Delvi sendiri yang melepas celana anak itu. Setelah memainkan alat vital Randy untuk memastikan berfungsi, Delvi memerintahkan Dita mencekik Randy dengan celana bocah itu. Delvi ikut menindih dan membekap mulut bocah itu hingga tewas. Setelah itu, dia memotong kembali alat vital Randy. Dengan cutter kemudian pria itu membuang cutter ke semak-semak dan menaruh jasad Randy di lubang yang digali seadanya. Lalu ia tutupi dengan rumput ilalang. Sementara itu, Juwanto dan Misnah orang tua Randy mencari anak mereka yang tak kunjung pulang. Mereka melaporkan hal itu kepada polisi. Namun polisi hanya menyarankan agar mereka menunggu 2 kali 24 jam dan mencari Randy ke rumah tetangga. Juwanto dan istri tak bisa menunggu selama itu. Bersama warga lainnya mereka bergotong royong mencari Randy. Setelah 2 hari kejadian dan Randy tak pulang juga, Juwanto kembali melapor kepada polisi, tapi polisi hanya meminta foto Randy. Selama masyarakat heboh mencari Randy, tak sekalipun polisi datang membantu Juwanto. Dan hal itu membuat Juwanto dan istri kecewa. Randy tak bisa ditemukan juga. Sementara itu Delvi dan Dita bergerak bebas dan mereka pindah ke Bengkalis pada Maret tahun 2014.
Basri Tanjung, sang dukun atau ayah Delvi, akhirnya meninggal dunia. Kepergian ayahnya tak menyurutkan semangat Delvi untuk menjadi dukun. Dia kembali mencari mangsa di Bengkalis pada tanggal 16 Maret tahun 2014. Delvi dan Dita kembali membunuh seorang bocah yang bernama Muhammad Akbar yang berusia 9 tahun. Kini sudah 5 alat vital yang terkumpul. Tak lama kemudian, pernikahan Delvi dan Dita yang masih seumur jagung bubar. Sejak awal pernikahan itu memang bermasalah, sebab Delvi sering mengancam dan melakukan KDRT. Dita kembali ke rumah orang tuanya di Tualang Siak. Delvi juga kembali ke Siak. Niatnya untuk memenuhi syarat menjadi dukun semakin menggebu. 5 alat vital sudah terkumpul, masih kurang 2 lagi. Namun dia perlu bantuan dalam melakukan aksinya. Sedangkan Dita sudah tak bersamanya lagi. Dia harus mencari pengganti Dita. Pada Minggu tanggal 29 Juni tahun 2014, sekitar pukul setengah 6 sore, di desanya yaitu Pinang Sebatang Timur, Tualang Siak, Delvi menawarkan kerjasama pada kenalannya yaitu Supian alias Pian. Ada laki-laki yang minta dicarikan anunya anak-anak. Orang itu berani bayar 500.000. Begitu katanya kepada Pian. Tak perlu waktu lama, Pian yang butuh uang segera mengiyakan. Dan keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 30 Juni tahun 2014, Delvi dan Pian memulai perburuan. Mereka mendatangi sungai tempat penggalian tanah. Di sana mereka melihat anak-anak yang sedang mandi. Delvi meneliti anak-anak itu dan memutuskan mangsa selanjutnya adalah Mark Jevangea yang berusia 8 tahun. Menurut Delvi, alat vitalnya yang paling besar dibanding anak-anak lainnya. Delvi lalu membujuk Mark Jevan ikut dengannya untuk membeli kerupuk dengan sepeda motornya. Delvi, Mark, dan Pian berboncengan. Seperti aksi sebelumnya, mereka mampir di kedai untuk membeli cutter. Lalu ketiganya menuju hutan dan berhenti di sana. Delvi menyuruh Mark membuka celananya lalu dia mainkan alat vital sang anak. Setelah memastikan alat vital itu berfungsi dengan baik, dia pun memberi aba-aba kepada Pian untuk mencekik sang bocah. Mark Jevan tewas dan Delvi segera memotong alat vitalnya dengan cutter. Jasad Mark Jevan kemudian ditutupi dengan daun-daun dan mereka tinggalkan begitu saja di hutan. Sekarang tinggal 1 korban lagi. Pada Jumat 18 Juli tahun 2014, sekitar pukul 12 siang, sang monster Delvi dan Pian kembali berburu di kawasan Bunut. Mereka melihat 3 anak laki-laki yaitu Fema Silimadeva, Daud, dan Mawa. Delvi bertanya pada Pian, "Bagaimana kalau kita habisi?" Mereka setuju sebab dia butuh uang. Delvi tak punya uang, padahal dia harus segera membayar Pian. Pria itu mengatakan kepada Pian, nanti mereka akan menjual daging anak-anak itu ke kedai untuk mendapatkan uang. Keduanya lalu mengajak ketiga anak itu memancing ke Sungai Naga yang banyak ikannya. Tapi karena mereka nggak bisa semuanya naik motor, Daud ditinggal. Delvi dan Pian hanya membawa Fema Sili dan Mawa ke Sungai Naga. Di sana mereka memancing, tapi mereka tidak mendapatkan ikan. Hingga pindah ke Sungai Kencong. Delvi memutuskan untuk menjalankan rencananya. Dia butuh parang dan bantuan 1 orang lagi. Dia lalu menyuruh Pian mengajak Diki Pranata, seorang siswa SMA kenalan mereka. Pian pun pergi seorang diri dengan sepeda motornya ke rumah Diki dan mengajaknya memancing ke sungai. Diki juga disuruh membawa parang. Sesampainya di Sungai Kencong, mereka kembali memancing. Tak lama kemudian Delvi menyuruh Diki untuk berjaga, sebab dia, Pian, dan Fema Sili akan ke kedai untuk membeli kue. Diki yang tak tahu menahu rencana mengerikan Delvi menurut saja. Dia bahkan memberikan parangnya untuk dibawa Pian. Sesampainya di kedai, Delvi bukannya membeli kue, tapi malah membeli kantong plastik dan pisau cutter. Selanjutnya Delvi dan Pian membawa sang bocah ke hutan di dekat Sungai Kencong.
Di sana, Fema Sili diperlakukan sama dengan korban-korban lainnya, yaitu disuruh membuka celana dan diperiksa alat vitalnya. Kemudian, Pian menjerat leher bocah itu dengan akar rotan hingga tewas. Dan aksi biadab selanjutnya pun dilakukan dengan parang. Pian memotong leher Fema Sili. Selanjutnya dia potong jasad sang bocah dan mengulitinya. Keduanya kemudian ingat akan Mawa yang dijaga oleh Diki. Dengan sepeda motor mereka kembali menemui Diki. Tapi mereka terkejut saat melihat Mawa sudah tidak ada. Karena kata Diki, Mawa sudah pulang. Delphi lalu mengajak Diki ke tempat pembantaian. Mereka mengancam agar Diki melakukan apa yang mereka perintahkan. Diki menurut dan memegang kantong plastik sambil menunggu mereka selesai memotong jasad Fema Sili. Akhirnya terkumpullah 7 kantong berisi potongan-potongan daging. Mereka tutupi sisa jasad Fema Sili dengan daun, lalu membuang pisau cutter ke dalam hutan. Ketiganya lalu berboncengan. Diki diturunkan terlebih dahulu, sedangkan Delphi dan Pian melanjutkan perjalanan mereka. Kemudian mereka mampir di kedai tuak milik Sinaga di jalan kantor camat Desa Pinang, Sebatang Timur. "Mau beli daging sapi enggak?" tawar mereka kepada Sinaga. Sinaga menawar harga dan akhirnya membeli 3 bungkus seharga 105.000. Lantas Delphi dan Pian mendatangi kedai tuak Tiominas Tinjak di Jalan Gajah Tunggal dan menawarkan daging sapi sebanyak 3 bungkus. Tiomina membelinya seharga Rp85.000. Delphi akan memberikan sebagian uang penjualan daging kepada Pian, dan sebagian lagi dipakainya untuk memperbaiki motor. Tersisa sebungkus kantong plastik lagi yang berisi alat vital. Kini lengkap sudah 7 alat vital yang dikumpulkan Delphi. Keinginannya jadi dukun sakti akan tercapai. Sementara itu orang tua Fema Sili panik karena anak mereka hilang. Mereka mencari kemana-mana tapi tak menemukannya, dan akhirnya mereka pun melapor ke Polsek Tualang. Hilangnya Fema Sili segera tersebar di antara warga desa. Mereka ingat selama ini ada 2 bocah yang juga hilang di kawasan Tualang Siak, yaitu Randy Hidayat pada Agustus tahun 2013 dan Mark Jevangea pada Juni tahun 2014. Warga curiga jangan-jangan ada penculikan anak-anak di desa mereka. Polisi turun melakukan investigasi dan mendapatkan informasi bahwa terakhir Fema Sili bersama 2 anak lainnya yaitu Mawa dan Daud. Polisi mencari Mawa untuk ditanyai, namun anak itu sudah tak ada. Anak itu pergi dengan orang tuanya ke kawasan lain, karena orang tuanya memang bekerja serabutan dan tinggal berpindah-pindah. Untung ada saksi lainnya yaitu Daud, dan terbukti Daud anak yang cerdas. Meski dia tak tahu nama 2 pria itu, tapi dia bisa menggambarkan ciri-ciri mereka dengan jelas kepada polisi. Kedua pria itu adalah Muhammad Delphi dan Supian. Polisi pun memburu keduanya dan mereka berhasil ditangkap pada tanggal 22 Juli tahun 2014. Keduanya tidak bisa berkelit. Dari mulut Delphi muncul pengakuan keterlibatan pihak lainnya yaitu sang mantan istri Dita Desmalasari dan seorang temannya yang bernama Diki Pranata. Delphi membeberkan aksinya secara rinci. Dia telah membunuh total 7 orang yang terdiri dari 6 anak-anak dan 1 orang dewasa. Lokasi aksinya meliputi 3 kabupaten di Riau, yaitu Kabupaten Siak, Rokan Hilir, dan Bengkalis. Kepada polisi, Delphi menunjukkan lokasi korban-korbannya yang telah tinggal tulang belulang. Keempat pelaku yaitu Delphi, Supian, Dita, dan Diki diseret ke pengadilan. Sidang Diki Pranata digelar terlebih dahulu pada awal September tahun 2014 di Pengadilan Negeri Siak. Diki berusia 16 tahun di bawah umur. Remaja itu didakwa telah membantu pembunuhan berencana. Hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara. Namun dalam proses selanjutnya Diki bebas di tingkat banding. Sedangkan ketiga terdakwa lainnya yaitu Muhammad Delphi,
Supian dan Dita Desmalasari dijatuhi vonis pada 12 Februari tahun 2015. Saat itu ruang sidang penuh sesak oleh wartawan, keluarga korban dan masyarakat umum. Kasus sadis itu menarik perhatian banyak pihak. Delvi, Supian dan Dita dikenakan pasal berlapis, termasuk untuk pembunuhan berencana. Jaksa penuntut umum menuntut vonis hukuman mati bagi Delvi dan Supian dan hukuman penjara seumur hidup bagi Dita. Otak pelaku pembunuhan berantai dan mutilasi adalah Delvi dengan total 7 korban, yaitu 6 anak-anak dan 1 orang dewasa. Di persidangan, Delvi dan mantan istrinya Dita tampak lebih santai dibanding Supian saat menguraikan fakta-fakta persidangan. Sebelumnya, hakim menangis saat menyampaikan kronologi kekejian Delvi CS, dari mulai penculikan, pembunuhan, hingga mutilasi dan diambil alat vitalnya. Alat vital para korban direndam di dalam tempayan berisi air dan kembang 7 rupa, yang kemudian dipakai mandi oleh Delvi agar dirinya bisa menjadi dukun sakti. Banyak hadirin yang keluar dari ruangan sidang karena tak sanggup mendengarkan kronologi saksi sadis tersebut. Pada akhirnya hakim menjatuhkan vonis hukuman Dita Desmalasari lebih berat. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman penjara seumur hidup. Namun hakim memutuskan vonis hukuman mati bagi Dita, sama dengan Delvi dan Pian. Ada sebuah artikel yang memuat tentang pengalaman Tiomina Sitinjak, pemilik kedai tuak yang membeli daging dari Delvi. Ketika Delvi mengatakan daging itu adalah daging sapi, dia tidak curiga. Daging itu padat, tanpa darah, saat direbus cepat empuk. Tiomina kemudian merendang daging itu dan menghidangkannya ke seluruh anggota keluarganya, termasuk cucunya. Dan setelah kemudian dia mengetahui asal-usul daging itu dari polisi, Tiomina bukan main terkejut dan merinding karena sekeluarga telah memakan rendang daging manusia. Dan Rawati, istri dari Sinaga pemilik kedai tuak yang juga membeli 3 kantong daging dari Delvi, beliau mengisahkan pengalamannya saat Rawati membuka kantong plastik berisi daging sapi itu. Dia agak kecewa karena tidak ada dagingnya, hanya jantung dan hati yang tidak disukainya. Jeroan itu dipotong-potong oleh Rawati dan dimasak rendang. Dia menghidangkannya dan disantap habis oleh suami dan teman-teman suaminya. Ketika kasus Delvi CS terbongkar, barulah Rawati tahu dari polisi daging yang dibelinya dari Delvi bukan daging sapi, melainkan daging manusia. Rawati syok ketika dia menyampaikan hal itu kepada suaminya. Sinaga, sang suaminya, memaki-maki dirinya dan muntah-muntah. Itulah akhir kisah kekejaman Delvi alias Buyung, si monster pembunuh anak-anak. Bagi kalian yang memiliki anak kecil, kalian harus lebih berhati-hati lagi. Terima kasih sudah menonton video ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.